warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fikri Anwar Arafat dengan NIM 23051000124. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil proposal capstone saya untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah yang diampu oleh Dr. Fedi Setio Pribadi, SPT MT. Oke. Judul dari proposal saya yaitu perancangan dan implementasi Smart Solar Street Lighting berbasis Internet of Things atau IoT sebagai solusi energi terbarukan untuk mendukung smart city di Kota Semarang. Next. Oke, mungkin pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam pendahuluan latar belakangnya yaitu eh, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kota Semarang meningkatkan konsumsi energi listrik, terutama pada penerangan jalan umum atau PJU, sistem konvensional bergantung pada PLN menyebabkan biaya tinggi dan emisi karbon dengan potensi energi surya 4,5 sampai 5,1 kWh per meter per hari. Sistem lampu tenaga surya menjadi alternatif ideal, namun masih terkendala pemantauan baterai, deteksi gangguan, dan efisiensi pengisian daya. Solusinya yaitu eh, sistem smart solar, street lighting berbasis IT yang efisien, cerdas, dan terintegrasi dalam konsep smart city. Jadi ini adalah gambar yang pertama yaitu sistem smart solar light, yaitu dalam ini konsepan dari yang saya rencanakan yang nantinya sebagai bahan untuk kedepannya seperti apa. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana sih merancang sistem penerangan jalan tenaga surya dan yang efisien dan terintegrasi dengan teknologi IoT. Yang kedua, bagaimana cara memantau kondisi baterai panel surya dan lampu secara real time dan menggunakan sistem IoT. Yang ketiga, sejauh mana sistem smart solar street lighting dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya operasional dibandingkan sistem konvensional. Untuk tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama merancang dan mengimplementasikan sistem smart solar street lighting berbasis IoT yang hemat energi dan ramah lingkungan. Yang kedua, mengembangkan dashboard pemandian berbasis web untuk menampilkan data tegangan arus, kapasitas baterai, dan status lampu secara real time. Yang ketiga, menganalisis efisiensi energi, keandalan sistem, dan potensi penghematan biaya operasional. Selanjutnya yaitu batasan masalah nih. Untuk batasan masalah sendiri yang pertama yaitu penelitian dibatasi pada sistem secara prototipe dengan satu titik lampu. Yang kedua, komunikasi data IoT menggunakan modul Wi-Fi atau ESP32. Yang ketiga, pengajuan dilakukan dengan kondisi lingkungan terbatas dengan menggunakan simulasi lapangan. Yang keempat, penggunaan energi difokuskan pada panel surya sebagai sumber utama. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu dalam dunia akademis, kontribusi penerangan IoT di energi terbarukan. Untuk dalam teknisnya yaitu merancang sistem efisien dan terukur. Yang ketiga, sosial ekonominya yaitu mengurangi biaya listrik daerah dan mendukung smart city. Oke. Mungkin selanjutnya yaitu kedua yaitu tinjauan pustaka. Dalam hal ini saya ada gambar selanjutnya yaitu arsitektur sistem smart street grid yang terhubung ke internet. Oke. Dalam smart city dan smart energy sendiri itu uh,
Jadi untuk integrasi teknologi di kita untuk efisiensi energi atau Anthopoulos dalam sistem Anthopoulos 2017. Hal ini penerangan jalan umum berbasis energi surya menjadi bagian dari sistem strategi smart energi karena dapat menekan konsumsi energi fosil serta mendukung kebijakan Green City dan Net Zero emisi. Next. Soalnya yaitu energi surya dan energi terbarukan. Dalam energi surya sendiri yaitu sumber energi bersih dan dari radiasi tinggi di Semarang. Menurut dari RUN 2015 dan BMKG 2021, yaitu emisi karbon sendiri itu sampai 50% di sektor penerangan publik. Jadi ini benar-benar eh, karbon kita tuh masih di atas rata-rata. Jadi kenapa judul ini saya ingin diangkat? Ya karena saya ingin memperbarui energi yang terbarukan, yaitu dengan menggunakan energi surya. Misalnya yaitu uh, Internet of Things atau IoT dalam sistem penerangan. Dalam hal ini, IoT dalam penerangan ini tuh monitoring dalam kontrol jarak jauh, meningkatkan efisiensi hingga 60%. Jadi kita tuh menggunakan IoT karena zaman sekarang tuh kita sangat penting dan menggunakan energi yang terbarukan dan zaman semakin maju juga. Jadi untuk diri sini untuk bisa mampu menurunkan konsumsi energi hingga 60% dan nantinya bisa meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Terus juga tadi ya sudah jelas ada gambar yang tadi memperhatikan arsitektur komunikasi rambu jalan di mana setiap node bekerja secara mandiri namun tetap terhubung dalam satu jaringan cerdas yang dapat dipantau dari pusat kendali. Oke. Untuk penelitiannya yaitu menurunkan biaya perawatan hingga 30%. Oke, hingga 30% karena adanya fitur predictive maintenance yang mendeteksi anomali sebelum kerusakan terjadi. Di Indonesia sendiri itu semacam ini itu masih terbatas ya teman-teman. Jadi untuk sebagian besar lampu jalan tenaga surya belum dilengkapi dengan sistem penerangan real time. Jadinya tuh belum op- optimal. Akhirnya penelitian ini tuh menggunakan pengembangan sistem smart solar street lighting berbasis IoT yang mampu melakukan monitoring. Untuk mengkontrolnya sendiri itu performa secara otomatis dan berkelanjutan untuk mendukung program smart city di kota Semarang. Iko. Biasanya itu metode penelitian, yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu bersifat eksperimental yang melibatkan perancangan, implementasi, dan pengujian prototipe. Dengan melalui metode ini tuh variabel teknis seperti tegangan panas surya, arus pengisian kapasitas baterai, dan stabilitas koneksi IoT dapat diuji secara empiris. Dengan demikian tuh menghasilkan konseptual, tetapi membuktikan performa sistem melalui eksperimen nyata yang direplikasi di lapangan, lalu tidak dikembangkan dalam skala kota. Tahap penelitian ini tuh yang pertama yaitu ada studi literatur. Literatur. Dalam studi literatur ini tuh dalam studi literatur ini tuh sendiri eh, dilakukan sebagai dasar teoritis untuk memastikan bahwa sistem yang menggunakan memiliki landasan yang kuat. Jadi fokus utama dalam studi literatur ini meliputi pemahaman konsep smart city dan smart energi, analisis prinsip kerja sistem tenaga surya, kajian pemanfaatan IoT dalam sistem penerangan, telaah hasil penelitian terdahulu. Ya, ini ada fokus-fokus utama terkait dengan studi literatur. Nantinya hasil yang dalam fokus tersebut digunakan sebagai acuan dalam merumuskan spesifikasi sistem.
Dan nantinya eh, gambaran juga mengenai standar performa teknis yang ada digunakan dalam tahap pengujian prototipe. Jadi dapat dikembangkan tidak hanya motivasi tetapi juga relevan dengan kebutuhan energi keberlanjutan dan pengembangan teknologi terkini di bidang teknik elektro. Selanjutnya itu perancangan sistem. Perancangan sistem sendiri yaitu panel surya dengan menggunakan 50 WP, terus untuk baterainya 12 V, misalnya ada plug, plug 20 Ah, sensornya yaitu RTR dan INA 219, mikrokontrolnya menggunakan ESP32. Terus selanjutnya itu data dikirim tuh dari dashboard IoT secara real time. eh, Untuk implementasi prototipenya sendiri yaitu perakitan komponen dan simulasi lapangan. Sistem otomasi menyalakan atau mematikan lampu sesuai intensitas cahaya. Jadi untuk lampunya sendiri itu bisa nyala atau mematikan sendiri sesuai dengan kebutuhan yang kita jalankan. Selanjutnya pengujian sistem. Yang pertama yaitu pengujian sistem sendiri itu efisiensi energi, daya panas dan baterai. Uji efisiensi energi. Terus selanjutnya konektivitas IoT, latensi dan kestabilan Wi-Fi, terus ketahanan lingkungan, panas dan kelembapan. Analisis datanya sendiri itu selanjutnya analisis data sendiri itu dibandingkan dengan PJU ya, PJU konvensional, hitung efisiensi energi dan estimasi penghematan biaya. Penelitian 5 bulan, studi literatur, terus ada implementasi prototipe pengujian sistem, analisis data dan data laporan. Itu analisis datanya sendiri itu seperti ini ya, teman-teman. Untuk perbandingan daya antara sistem smart, solar street rating, terus ada perhitungan efisiensi energi, terus ada estimasi penghematan biaya operasional, ini evaluasi konektivitas IoT. Nah, ini tuh saya membuat jadwal pelaksanaan sendiri untuk rancangan ke depan itu seperti apa. Terus studi literatur, perancangan sistem, implementasi prototipe, pengujian sistem, dan analisis dan laporan. Tetapi dalam waktu ini tuh bisa berubah-ubah teman-teman tergantung situasi dan kondisi. Oke, untuk daftar pustakanya sendiri itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu proposal ini mengusulkan rancangan kampu jalan tenaga surya berbasis IoT yang hemat energi otomatis dan terintegrasi dalam jaringan cerdas. Dengan pendekatan eksperimental, sistem ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk efisiensi energi dan mendukung smart city di Kota Semarang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.